Halo guys, welcome to back channel Sa AR bersama gua Sa AR di CapCut Creator Agency. Nah, oke guys, pada kesempatan kali ini gua mau nge-share lagi untuk bikin JJ tipis ya. Yang bener-bener bagus ya menurut gua buat JJ tipisnya. Dia tuh JJ tipis tapi kayak cuma ayun ke kanan, ke kiri dan ke atas doang gitu guys. Dan buat hasilnya udah gue tunjukin di awal tadi guys. Oke, sebelum lanjut, buat kalian yang baru mampir ke channel gue, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue guys. Oh ya, buat kalian yang mau order private silahkan chat aja gue guys ya. Buat via chatnya udah gue sediain di deskripsi. Oke, dan buat kalian yang pengen lihat-lihat buat setelah private gue bisa cek aja buat link videonya udah gue sediain di deskripsi guys. Oke, di sini kita langsung lanjut di proyek baru guys. Di sini gue bebas lah kalian mau pakai mentahan apa ya. Nah di sini kita bisa pilih overlay, di menu rasio tentunya di ukuran 9:16 atau kalian bisa pakai ukuran yang ingin kalian gunain ya, di 3:4 boleh, 1:1 juga boleh, di 16:9 juga boleh guys. Nah di sini kalian di sini nggak bakal gua pakein musik ya, soalnya lagi males untuk ngasih beat. Jadi di sini soalnya gue tuh belum kelar guys ngerjain proyek gue masih ada itu satu belum kelar, jadi ini gua ngonten sesempatnya aja guys ya ini. Nah jadi di sini ntar gua kasih penjelasan kok, tenang aja. Sini gua mau ngasih ini dulu guys. Buat skalanya kita atur di 110 ya. Salin mana nih salin? Bentar ya, ntar gua kasih tunjuk ini maksudnya itu apa gitu ya. Tenang aja, kalian gak usah khawatir. Ntar gua jelasin sedetail mungkin gitu ya. Nah ini maksudnya tuh kayak gini guys. Buat yang di awal kursor putih garis lurus itu gua anggapnya ini bit 1 guys. Nah terus di lurusan transisi ini bit kedua, ini bit ketiga, ini bit yang keempat, dan ini bit yang kelima. Kalau kalian menerusin sampai bit yang keenam, 5 ke 6 itu juga nggak apa-apa ya. Tapi sini gua kasih contoh sampai ke bit kelima aja ya. Ini sebenarnya ya kalau kalian mau makainya ini kalian pakai di setelah hentakan, berarti dari bit 6 ke 11, atau kalian gunain dari bit 1 sampai bit 11 juga nggak apa-apa ya. Buat di 5 ke 6, 6 ke 7 itu buat hentakannya bebas, kalian mau pakai variasi apa bebas ya. Di sini khusus untuk penerapan JJ tipisnya doang ya. Untuk jaminan nih di 100% jamin bagus banget guys ya. Jadi di sini silakan dicatat untuk rumusnya. Ya pertama seperti biasa kita bakal kasih terapin keyframe ya. Bentar. Kita bakal terapin keyframe di sini di awal foto dan di akhir foto, atau sejajar dengan lurus dengan bit 1 dan bit 2. Nah setelah itu baru kita tambahin keyframe di tengah, di kiri, dan di kanan. Buat ininya ukurannya ini harus di tengah ya guys. Kalian pasin kira-kira di tengah gitu ya. Nah kayak gini. Nah terus di sini kalian bisa setting kayak gini guys. Di fitur dasar tentunya, oke. Nah di posisi kita mainin untuk sumbu X nya doang. Buat sumbu Y nya itu kalian nggak usah kalian mainin, oke. Nah di sini pertama kalian atur di 5. Untuk keyframe di tengah kalian atur di 12. Buat keyframe ketiga kalian atur di 5. Nah setelah itu bisa kalian cek saja. Nah kalau udah di sini langkasannya tinggal kita perhalus kayak gini. Caranya sama guys, untuk cara halusin untuk pribadi gua sendiri ya, soalnya tiap kreator itu mempunyai caranya sendiri-sendiri untuk ngalusin ya. Nah di sini tuh cara gua sendiri guys, jadi bisa perhatiin untuk cara gua ngalusin JJ tipis biar 100% semut gitu ya, nggak kaku. Dan ketika kita komboin dengan setel-setel yang lain ataupun penerapan efek itu nggak kaget. Jadi penyambungannya itu bisa nyambung banget gitu guys. Nah terus di sini kan udah kita terapin di bit 1 ke bit 2 ya. Tapi di sini tuh
eh Beat pendek ya, lebih tepatnya itu beat pendek. Beat pendek itu kan kayak ke 2 ke 3, terus kayak ke 4 ke 5, itu kan beat pendek ya. Maksudnya beat pendek itu apa ya? Jaraknya itu kan pendek ya. Pasti kalian udah paham lah ya. Itu jarak yang pendek ya. Nah, terus buat ini kan panjang nih. Jadi kan ini beat panjang, kayak beat 1 ke 2 itu kan panjang. Terus dari beat ketiga ke 4 itu kan panjang. 5 ke 6 itu panjang, 6 ke 7 itu panjang. Nah, gitu guys. Itu yang dimaksud beat panjang, dan yang dimaksud beat pendek itu ya kayak tadi yang di 2 ke 3, 4 ke 5 itu kan pendek gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi buat cara ngalusin gua di beat sorry ya. Ini tadi beat pendek guys ya. Gua lupa lagi. Ini buat penghalusan di beat pendek itu beda. Untuk ini ya, cara yang keduanya maksudnya gitu. Untuk tahap pertamanya sama, kita hapus kanan ke tambah keyframe di kiri kanan, dan lalu dihapus itu sama guys gitu. Nah, terus tahap keduanya tuh kayak gini kalau beat pendek. Nah, kita tambahin di setiap rongga 4 rongga yang ada di antara keyframe ini. Lalu kita geser ke sebelah kirinya, hapus, langkai 1 keyframe hapus, langkai 1 keyframe hapus. Nah, kalau di beat panjang itu kayak gini guys, sama kita tambahin dulu 1 keyframe di awal dan di akhir, ataupun yang lurusan beat ya. Nah, baru di tengah, di bagian kiri dan bagian kanan. Nah, kayak gini guys. Nah, terus buat yang di keyframe pertama ini kalian bisa atur buat ininya sama guys kayak tadi ya kan, atur di 5, keyframe yang di tengah kalian atur di 12. Nah, terus buat keyframe yang ketiga kalian atur di 5 juga. Nah, terus cara ngalusin yang tahap pertama sama kayak gini, lakuin tambah hapus keyframe ya. Supaya apa ya, tujuannya itu memperhalus gerakan gitu. Jadi gerakan jiji tipisnya kita tuh nggak kaget gitu, nyambung gitu loh guys. Nah, kalau beat panjang kayak gini kalau gua guys. Nah, di sini bakal gua zoom sedikit untuk menu editnya, dan kita bakal cepit kiri kanannya dengan jarak yang agak renggang, yang pastinya ada rongganya gitu. Jangan mepet kayak gini ya, jangan ya, tapi agak berongga gini guys ya. Nah, gitu. Tujuannya apa bang? Tujuannya biar tetap smooth untuk gerakannya, biar enggak kaget gitu guys. Nah, gini guys ya, jadi hasilnya kayak gini tuh ya. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan nih, tuh gerakannya ya gitu. Sebenarnya jiji tipis itu ada dua cara guys ya. Ada combo, dikomboin dengan efek gitu. Nah, di sini gue bakal sekalian nge-share untuk combo efeknya ya. Walaupun sebenarnya untuk kreator-kreator lain di channel lain itu nggak ada yang nge-share, tapi nggak apa-apa. Di sini gue bakal share. Kenapa? Soalnya gue udah bosen make combo efek jiji tipis itu ya. Nah, di sini kan anggap aja gue udah bikin ini kayak gini aja guys. Enaknya kayak gini. Biar ini ya. Kan udah jelas ya tadi kan pengertiannya tadi kayak mana ini beat-beatnya itu, letak-letaknya kan tadi udah paham ya. Jadi timbang gua bikin ulang, jadi tinggal gua salin aja kayak gini. Nah, kayak gini kan jadi langsung nyambung gitu loh guys gitu. Jadi pas aku mau ngomboin dengan efek itu jadi udah panjang durasi videonya kayak gini nih. Tuh ya pergerakannya guys ya, tuh ya. Nah, terus buat combo efeknya tuh efek apa bang ya? Pasti kalian belum banyak yang tahu, soalnya belum ada yang nge-share nih. Baru pertama kali di-share, cuma ada di SAAR ya. Buat efek itu efeknya tuh efek ini di mana ya, di menu favorit ada nggak? Kalian cari aja di menu pencarian ya, ruang berputar gitu. Nah, apa ini anjir, ruang berputar. Berputar. Nah, yang ini guys, yang pertama kali ini ya. Nah, ya tentunya efeknya itu standar gitu. Nah, terus angkanya kita pentokin aja sampai yang kita inginkan ya. Buat awal itu biasanya dari beat 1 sampai beat yang ke-6 gitu guys. Iya, sampai beat ke-6. Nah, di sini cuma sebagai contoh ya. Jadi buat durasi efeknya ini cuma sampai dari beat 1 sampai beat ke-6. Terus kalau mau dibikin combo lagi ya kita bikin ulang, jangan langsung ditarik panjang terus kita terusin keyframe-nya, itu jangan ya. Kita bikin ulang gitu. Kalau mau terusin dari beat 6 ke 11-nya gitu kita bikin ulang, atau bisa langsung salin aja. Kalau kalian nandain beatnya pas ya tinggal disalin aja, tapi kalau nggak pas ya kita samain lagi buat keyframe-nya. Contohnya gini. Buat objek kita pilih ke semua video aja.
Nah terus ya langkah selanjutnya kita bisa tambahin keyframe di awal. Atur buat ukuran 100, putarnya 100, dan putar yang kedua kalian bikin 0 dan filter bikin 0, dan jumlahnya ini kan bisa atur di 10 guys. Nah kayak gini. Nah setelah itu tinggal checklist dan kalian tambahin keyframe di setiap lurusan titik bit ya. Kalian tambahin keyframe di setiap lurusan bit yang kalian inginkan ya. Kalau kalian mulai dari bit 1 ya dari di lurusan bit 1, di bit 2, bit ketiga, bit keempat, bit kelima, bit keenam itu kalian tambahin keyframe-nya. Oke. Di dalam efek ya. Nah kayak gini guys. Nah terus langkah selanjutnya checklist aja. Nah terus langkah selanjutnya kalian bisa tambahin keyframe di antara bit ataupun di antara keyframe. Terus buat putar kedua kalian bisa atur di 10. Nah kayak gini. Pokoknya yang di antara keyframe ini guys, kalian tambahin keyframe dulu dan kita atur di 10 gitu ya, kayak gini. Ini kombonya guys, combo efeknya ya. Jadi ini nggak ada banget yang nge-share, cuma di sini yang gua share ya. Dan yang lain tuh nggak berani nge-share. Soalnya kenapa ya? Ini termasuk penjelasan apa ya? Less private gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Di sini bakal gua jelasin secara free ya. Jadi yang bisa dapat ilmu ini yang setia nonton channel gua aja, yang nggak setia ya nggak bakal dapat gitu. Nah terus grafiknya apa bang? Grafiknya gini, kalian bisa lihat di sini kan ada yang namanya efek perlambatan keluar. Nah setelah itu buat bagian kanan kan masukin yang masuk. Nah terus di sini kan bisa masukin lagi yang perlambatan keluar, terus yang masuk gini. Jadi perlambatan masuk ya. Sebenarnya buat ininya grafiknya kan bisa masukin yang perlambatan keluar dan masuk bisa juga. Tapi kalau kalian mau nambahin efek yang ini, yang mana ya? Nah, yang perlambatan ini guys, itu juga bisa. Ini pasangannya tetap di masuk ya. Buat bagian kanan tetap, kalau bagian kiri kan bisa ubah ke perlambatan keluar atau yang perlambatan. Nah, di sini gue pakai yang perlambatan keluar aja. Nah, dan buat hasil kombonya tuh kayak gini guys. Nah, gitu ya. Kalau kalian merasa kayak kurang nyaman, itu bisa kalian ubah aja. Buat grafik yang pertamanya ini di perlambatan. Nah kayak ini ya, jadi perlambatan ya gitu. Buat bagian sebelah kirinya doang ya. Buat kanan itu nggak usah kalian ubah. Nah ntar hasilnya kayak gini guys. Nah gitu ya, jadi fotonya tuh kayak ngayun ke bawah pojok bawah kiri ya, kayak gini gitu ya. Tapi kalau kalian ini mau ngotak-ngatik grafiknya, kalian cari-cari yang pas itu kayak mana, itu juga apa-apa. Contoh kayak gini. Ini kan udah masuk ya kan, berarti kita balik di sini tuh kalian masukin yang kuadrat masuk. Nah, terus buat bagian kanan yang selanjutnya ini kan masukin yang masuk. Terus diselang-seling gini guys, kuadrat masuk. Nah, jadi diselang-seling gitu loh guys ya. Jadi kayak gini hasilnya itu diselang-seling. Perlambatan masuk, perlambatan. Bentar, di sini tadi kuadrat masuk ya, kuadrat masuk, perlambatan masuk, perlambatan masuk, perlambatan dan kuadrat masuk. Bentar, di sini tadi apa? Ya, kuadrat masuk, perlambatan dan masuk, dan hasilnya ya kayak gini. Nah ya, jadi dia tuh bisa dikombo-komboin dengan efek yang grafik yang kalian inginkan ya. Tapi yang pas dengan sound kalian. Soalnya kan buat grafik di sini ya, penjelasan grafik juga lah ya gua kasih tahu. Di sini buat dari pertama ya, yang ini garis lurus ini guys, itu menunjukkan pergerakannya itu netral ya, nggak cepat dan nggak lambat. Seandainya kalian pakai untuk kecepatan ya, kecepatannya tuh bakal netral segitu-gitu aja, nggak bakal nambah dan nggak bakal ngurang, normal ya. Tapi kalau kalian bagian masuk ya, nah buat bagian masuk kalian bakal nemuin ini cepat di awal dan lambat di akhir untuk bagian menu masuk. Nah di sini kan ada bengkokannya ya guys ya, ada lengkungannya kayak gini ya. Nah lengkungan ini ya kan dia melengkung terus gini ya, pokoknya melengkung kayak gini betulnya, berarti ini tuh cepat ntar lambat. Nah setiap lengkungan ini menunjukkan kecepatannya ya. Kalau cengkungannya semakin besar kayak yang di kublik masuk ini, itu berarti semakin cepat untuk kecepatannya gitu loh guys ya. Itu untuk menu masuk. Nah untuk yang menu keluar ya,
mana tadi menu keluar. Nah ini yang perlambatan keluar ini kan menunjukkan garisnya tuh kayak gini. Jadi diantar lambat di akhir ya. Bentar nih. Oh sorry guys, sorry ya. Sorry gue ngasih salah, ini kebalik ya. Di yang bagian masuk ini lambat di awal, cepat di akhir gitu ya. Contoh kayak gini loh guys, kayak gini ya. Mana ya? Ini gue kasih penjelasan langsung juga ini untuk penerapan apa namanya grafik ya. Jadi kalian tuh nggak bingung lagi untuk nyari-nyari grafik yang pas untuk sound kalian ataupun untuk DJ kalian ya. Nah kayak gini kita pasang di grafik garis lurus tuh, kecepatannya dia tuh normal guys, kecepatannya tuh ya normal, jadi netral gitu. Dia kalau cepatnya misalnya cepatnya tuh di 50%, jadi tetap di 50% sampai akhir keyframe yang kita tuju. Nah tapi kalau yang bagian masuk ataupun grafik masuk yang masuk satu ya, yang satu itu tuh kalian bisa lihat cepat di apa, lambat di awal cepat di akhir untuk bagian masuk ya. Tadi sorry gue tadi jelasinnya kebalik gitu. Nah di sini ada lengkungannya seperti yang udah gue jelasin tadi ya. Berarti ini konsepnya dia tuh lambat dulu baru cepat. Cengkungan ini menunjukkan lambat ya. Jadi dia melambat dulu kayak gini. Kayak gini. Sud. Nah, gini berarti seperti kita play. Kita bisa play, kita perhatiin fotonya kayak gini. Tuh, dia lambat terus nyepet gitu ya. Nah, cengkungan ini ya, cengkungan ini tuh menunjukkan kelambatannya guys, kelambatannya. Kalau cengkungnya itu semakin gede gitu ya, gede, ini kan ada garis kan, garis-garis ini loh ya, mana ya, bentar gue kasih tunjuk dah. Ini kan ada garisnya kan, nih. Nah garis ini guys menunjukkan kecepatannya, tingkatnya gitu, tingkatnya. Ini kan dari sini dari 1 ke 2 ini kan masih cengkung sampai dan lurus-lurusnya tuh dari ini dari kedua ini ya, dari garis nomor 2 ke sini gitu ya. Nah ini berarti dia tuh lambatnya itu sekitar di 0,2 sekon ya. Untuk 3,0 sekon itu cepat. Kan ini kan kenapa gue bilang jadi 0,2, soalnya di sini gue durasi foto ataupun durasi keyframe ke keyframe itu 0,5. Bisa kalian lihat di sini 0,5. Jadi di sini udah dibagi ya 1 ke 2, itu berarti untuk kelambatannya itu, untuk gerakan lambatnya itu di 0,2 dan untuk gerakan cepatnya itu di 3,0. Nah gitu guys ya. Kalau di keyframe nomor 3 ini kan ada kublik masuk. Nah kublik masuk ini kan cengkungannya semakin lebar. Nah semakin lebar semakin jauh gitu kan. Nih tuh ya, semakin jauh dia berarti perlambatannya tuh semakin terasa kayak gini. Seperti kan bisa lihat sendiri untuk pergerakannya kayak gini tuh ya, perlambatannya semakin lama gitu nih tuh, karena dia perlambatannya tuh semakin kayak di double gitu loh guys untuk perlambatannya. Nah terus buat bagian yang keluar ini, nah bagian keluar ini intinya dia cepat di awal gini tuh ya. Ketika kita pasang yang menu grafik keluar, dia bakal cepat di awal dan lambat di akhir tuh, seperti halnya sama penjelasannya kayak gini. Ini mana nih, nah ini rekam layar gue mana sih cok. Pokoknya ini guys ya, ini ya, ini dia bakal lambat dulu baru cepet shoot gitu ya, dia bakal cepet. Nah ini kalau kita lihat dari 3 ya, ini 3 garis 1 2 3 itu berarti di 0,3 sekon itu bergerakan lambatnya, dan di di 0,2 ini pergerakan cepatnya gitu. Di 3,0 itu udah mulai melambat. Kalau nggak percaya bisa kalian lihat tuh ya, tuh ya, dari 0 ke 2 cepat dan di 3,0 itu lambat. Nah jadi gitu guys untuk penjelasan grafik ya. Nah jadi buat kalian yang pengen nerapin grafik di menu ini ya, ruang berputar ini bisa kalian terapin pakai rumus ya buat grafiknya ya. Buat rumusnya yang udah gua share tadi, buat rumusnya itu bisa kalian pakai yang perlambatan keluar ya, perlambatan keluar, atau bisa pakai rumus yang kayak gini ya. Ini yang rumusan settingan yang ketiga ya. Kalau kalian mau pakai settingan yang kedua ataupun grafik yang grafik kedua ataupun
settingan grafik yang ke 1 ataupun settingan grafik ke 3 itu bebas ya, kamu pakai yang mana. Nah ini bagusnya ini pasti kalian komboin dengan efek cermin untuk settingan combo efek ruang berputar. Kenapa? Kalau nggak dikasih efek cermin itu hasilnya ya udah kalian lihat sendiri kan kayak mana tadi ya, gitu guys. Bagusnya ditambahin efek cermin dengan objek semua video, jadi dia ntar langsung nyatu gitu guys. Pergerakannya tuh langsung nyatu, kayak ayunnya tuh mantep gitu guys, kayak gini guys. Nah gini ya. Tuh, kalau kalian merasa ininya grafiknya di ruang berputar ini masih kurang pas, kalian bisa cari-cari aja. Saran gua kalian bisa pakai yang perlambatan keluar dan masuk, atau perlambatan dan kuadrat masuk, atau perlambatan keluar dan masuk, gitu aja guys. Oke, di sini gue ucapin thank you banget untuk kalian yang udah belajar dari gue dan mau nonton video gue dan ngeluangin waktunya untuk nonton video gue ucapin thank you banget guys. Oke, di sini gue AR izin pamit, sampai jumpa di next content and bye bye.